Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, fama kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap jamaah Masjid Jami'ul Islam dan pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami doakan, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umurnya kita semua, mengsehatkan jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang bahagia, yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan anak-anaknya, keturunannya soleh dan solihah, rezekinya ingkang barokah, ingkang kathah, ingkang turah, sehingga rezekinya bisa buat bekal ibadah, bisa pergi ke Makalan Madinah, bisa bikin rumah dan beli sawah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa setiap malam Ahad kita sama-sama ngaji, sama-sama taklim, yaitu tajwid, terjemah dan tafsir surat Yasin. Namun sebelum kita mulai sama-sama tawassul agar ilmu kita wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Jamaah rahimullah, mari kita sama-sama membahas tajwid, terjemah dan tafsir surat Yasin. Wadrib, asalnya idrib, karena disambung, diwasol, harokatnya dihilangkan. Jadi wadrib, kemudian rib, ba yang sukun, ba yang mati, hukumnya dibaca qalqalah. Qalqalah artinya nyeklok atau mantul. Hurufnya ada 5, disingkat dengan qotbu jadin atau ba judi toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Qalqalatun yajma'uha qotbu jadi. Bayin lada waqfin wasakin tursadi. Cara bacanya wadrib. Kemudian lahum itu ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim
atau mim tasdid, hukumnya dibaca idgham mimi atau idgham mislen, dibaca hunnah. Wadhim ma'al hunnati ing damisliha wadhir lada bakil hurufi kulliha. Cara bacanya lahum, kemudian masalan ashar. Masalan, di atas alif lam ada dua fathah, namanya fathaten, disebutnya tanwin. Di depannya ada huruf hamzah, maka hukumnya dibaca idhar. Idhar artinya jelas atau terang. Hurufnya ada 6, disingkat dalam nadom. Wadhir lada hamzin waha in kha'i wal aini thum mal ghaini thum mal kha'i, yaitu ha, kho, ain, hin, ha, dan hamzah. Cara bacanya masalan asha. Kemudian asha, di atas ha itu ada sandangannya atau harokatnya, fathahnya ngadeg, nangtung atau berdiri, itu dibaca panjang. Namanya mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Cara bacanya asha. Kemudian ashabal. Ashabal, alif lam yang kebaca namanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah jumlahnya ada 14, disingkat dalam nadom. Wa adhironna lamata rifin lada arbaatin mim ba'di asrin tujada fi abhi hajjaka waqaf akimah wa fi siwaha min hurufil adhimah. Di antara setelah alif lam ada huruf qaf. Cara bacanya ashabal qaryah. Tulisannya qaryati dibaca qaryah karena ada tanda waqaf mim, artinya mutlak, berhenti. Itu ta yang bundar namanya ta marbutoh. Ketika waqaf, ketika mandeg, ketika berhenti, itu diiwad menjadi ha. Jadi tulisannya qaryati dibacanya qaryah. Kemudian id ja'ahal, di atas ja ada tanda panjang, hukumnya namanya mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib ya wajib harus, muttasil artinya masih nyambung, masih kantet, masih satu kalimah. Ada huruf mad, ada hamzah, satu kalimah. Panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat. Dalilnya wa intalahul hamzu fi kalimati fawajibun muttasilun kajaati. Cara bacanya idja'ahal mursalun. Aha itu tulisannya panjang, dibaca pendek. Ha karena diwasul disambung, yang panjang tadi dibaca pendek. Idja'ahal, alif lam yang kebaca namanya alif lam qamariyah. Kemudian mursaluna, tulisannya dibaca mursalun karena waqaf, karena berhenti, dimatikan. Namanya mad ari disukun, panjangnya 1 sampai 3 alif, 2 sampai 6 harokat. Wa iyakun qad aradas sukunu waqfan fa'a ridun kanas ta'inu. Cara bacanya mursalun, boleh mursalun. Demikian pembahasan tajwid. Insyaallah terlepas tajwidnya, ganjarannya, pahalanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Minongko seperti kayak umpama, ibarat botol gendul yang ada airnya,
dengan yang kosong otomatis beda. Yang ada airnya, yang ayah China, kang ana banyue, beda harganya, beda regane, beda hargana dengan yang kosong. Yang ana isi nu aya esena, yang ada isinya, ada harganya, yang kosong sedikit harganya. Demikian juga bacaan Quran kita kalau membacanya dengan ilmunya, dengan tajwidnya, otomatis pahalanya beda dengan yang membaca tanpa ilmunya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, yakni dengan ilmu tajwid. Janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Janjinya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Terjemahnya, wadrib, buatlah perumpamaan lahum kepada mereka, ashabal qaryah, suatu kejadian penduduk negeri, idh ja'ahal mursalun, ketika datang rasul-rasul kepada mereka, yang ceritanya begini. Tafsirnya, bismillahirrahmanirrahim, wadrib lan gaweya lahum kaduwe, wadrib lan gaweya panjenengan lahum kaduwe wong akeh, masalan ing umpama ing contoh, ashabal qaryah, penduduk desa, penduduk negeri, ai udkur, tegese sebutlah, ceritakanlah, udkur, sebutlah, ceritakanlah, lahum kadue wong akeh, bikisot ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bikisoti ashabil qaryah, kelawan ceritae penduduk desa, wahia utai penduduk desa, iku Antokiyah, arane desa Antokiyah. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menceritakan tentang penduduk suatu negeri, suatu kota, yaitu namanya negeri atau kota atau desa Antokiyah. Ceritanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arsalna ilaihi mutnain. Idza arsalna ilaihi mutnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Tajwidnya, id arsalna, di atasna itu ada tanda panjang, hukumnya namanya mad jaiz mungfasil. Mad artinya panjang, mad artinya dawa, jaiz artinya wenang, wenang artinya boleh, mungfasil artinya pisah, tidak nyambung, tidak satu kalimat. Panjangnya 1 sampai 2 alif setengah, 2 sampai 5 harokat. Wa intala huwa biuh rotta shola fajaizun mungfasilun kala ilaihim. Kemudian ilaihim ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan hamzah atau bertemu selain ba dan mim, hukumnya dibaca idhar safawi. Idhar artinya jelas, terang, safawi di bibir. Cara bacanya ilaihimus. Ilaihimus naini. Ilaihimutnaini. Fakadzabuhuma, fakadzabu dibaca panjang mad asli, huma juga dibaca panjang mad asli,
Fa'azzazna dibaca panjang mad asli, bisa liting itu di bawah ta ada dua harokat, namanya kasrot yang disebutnya tanwin. Bertemu dengan huruf fa, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfaatnya samar atau tengah-tengah antara idhar dengan idgham supaya gampang dibaca. Bisa lisil faqalu. Huruf ikhfa jumlahnya ada 15 dalam nadom. Wa akhfiyanna ingda bakil ahrufi jumlatuha khamsata asrin fa'rifi sifdasana kam jadasa sun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dhalima bithalithil faqalu lu di atas lu ada tanda panjang, hukumnya namanya mad jaiz munfasil. Kemudian inna nun yang tasdid hukumnya dibaca hunna. Hunna artinya dengung sampai ke hidung. Wa hunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza ma suddida inna. Setelah hunna ada tanda panjang namanya mad jaiz munfasil. Kemudian ilaikum itu ada mim sukun bertemu dengan mim namanya idgham mislen atau idgham mimi dibaca hunna. Wadhim ma'al hunnati ing damisliha wadhil lada bakil hurufi kulliha. Cara bacanya ilaikum mursalun. Mursaluna tulisannya karena wakaf, karena berhenti dimatikan mursalun atau mursalun. Hukumnya namanya mad arid disukun. Mad artinya panjang, arid ajab tengah sukun. Jadi kalau ada huruf mad berupa iya, wawu dan alif sebelum akhir itu namanya hukumnya dibaca mad arid disukun, panjangnya 1 sampai 3 alif, 2 sampai 6 harokat. Wa iyakun qad aradas sukunu waqfan fa'a ridun kanas ta'inu. Terjemahnya, id arsalna, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, mereka mendustakan kedua utusan itu, lalu kami perkuat dengan utusan yang ketiga. Ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami dikirim kepadamu selaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Id arsalna nalikane ngutus sapa ingsun Allah. Id arsalna nalikane ngutus sapa ingsun Allah. Ilaihim maring wong akeh, maring kaum isnaini ing rong utusan. Fakadzabu mangka pada ngorowaken. Apa ya ngorowaken ku apa ya? Ngorowaken ku ya ngorowaken. Mendustakan. Tidak percaya. Fakadzabu mangka ngorowaken sapa kaum, sapa wong akeh huma ing isnaini. Fa'azzazna mangka nguwataken sapa ingsun. Tafsirnya, ai yakni ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bayyin, ceritakanlah, jelaskanlah li ahli Makkah, maring ahli Makkah, maring penduduk Makkah, ahwala ahli Antokiyah, ing keadaane, ing ceritane ahli Antokiyah, li anna setemene ingsun Allah iku arsalna ngutus sapa ingsun Allah. Wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada ahli Mekah tentang keadaan ceritanya penduduk desa Antokiyah.
Li anna satemene ingsun Allah iku arsalna ngutus sapa ingsun Allah ila qaumin maring setiap kaum, ila qaumin maring saban-saban kaum, ngutus rasulan ing rasul. Ceritakanlah bahwa kami kat Allah mengutus setiap kaum itu ada rasulnya. Fa arsalna mangka ngutus sapa ingsun Allah, maka kami utus ila ahli Antokiyah maring penduduk Antokiyah. Ngutus rasulaini ing rong utusan. Maka Allah mengutus 2 orang utusan. Fakadzabu mangka padang gorowaken. Fakadzabu mangka padang gorowaken. Sapa kaum huma ing rasulaini ing isnaini oleh fa'azazna mangka nguwataken sapa ingsun Allah nguwataken bisa lisin kelawan utusan kang kaping 3, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, yang 2 tidak kuat tambah 1 lagi. Ai qawaina tegese nguwataken sapa ingsun Allah huma ing rasulaini bisa lisin kelawan kang kaping 3. Tambah lagi rasul yang kaping 3. Faqulu mangka ngucap sapa rasul kabeh ba'da taqwiyatihim sawise dikuatakene rasul. Ucapannya apa? Inna setemene ingsun, setemene kami, inna setemene ingsun kabeh, sungguhnya kami ilaikum maring sira kabeh, ilaikum maring anjen sadaya, ilaikum maring sira kabeh iku mursalun khabar inna iku mursaluna wong kang diutus kabeh. Sungguhnya kami bertiga ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai diutus minallahi saking Gusti Allah. Kami semua adalah utusan Allah, kata Rasul. Tujuannya apa? Allah mengutus Rasul adalah tujuan pertama adalah fawahiduhu, mangka ngesaaken sapa sira kabeh, mangka nyuwijiaken sapa sira kabeh, mengesakan kamu sekalian hu ing Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu lan ngimanaken sapa sira kabeh, amar wa aminu lan pada ngimanaken sapa sira kabeh, pada percayalah kamu sekalian, percaya bihi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada 6. Pertama adalah iman percaya anane Gusti Allah. Yang kaping loro yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Malaikat wajib ketahui ada 10. Kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Dan percaya kepada Allah, iman kepada Allah, termasuk sifat-sifat Allah yang wajib yang 20, yaitu wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Yang kedua adalah iman percaya kepada adanya malaikat. Yang wajib diketahui adalah 10, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Mungkar Nakir, malaikat Raqib Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Yang ketiga, yakin iman percaya dengan adanya kitab-kitab Allah. Itu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi
Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, wajib percaya iman kepada adanya para rasul dan nabi. Yang wajib ketahui adalah selawe. Paham selawe? Selawe kuya, selawe 25. Wajib apal, iman percaya dengan adanya para rasul. Yang kelima adalah percaya adanya hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, percaya adanya qada dan qadar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tujuan Allah mengutus para rasul adalah untuk percaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassirun. Qala wisdawu sapa al-mufassiruna, ahli tafsir. Berkenaan dengan ayat ini adalah bahasa ngutus sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, rasulaini ing rong utusan, minal hawariyina saking kaum hawariyin, ila madinati Antokiyata maring negeri atau desa Antokiyah. Jadi Nabi Isa mengutus 2 utusan dari kaum hawariyin kepada negeri atau desa Antokiyah. Falamma qoroba lan sumangsane wis parek sapa rasulaini, ketika keduanya mendekat, minal madinati saking kota Antokiyah, ro'aya mangka ningali sapa rasulaini, mangka deleng, maka melihat sapa 2 utusan sapa rasulaini, saikhon ing wong tua. Ketika sampai di dekat negeri Antokiyah, 2 utusan tadi melihat orang tua. Syekh wong tua, yar'a khaleh ngangon sapa syekh, yar'a ngangon sapa syekh, gonaman ing wedus, pamedus. Wedus kuya, wedus kambing. Lagi sedang menggembala kambing. Wa huwa utawi syekh iku Habibun Najjar, arane Habibun Najjar, sahibu Yasin kang duweni surat Yasin. Kang apa surat Yasin? Fasallama mangka uluk salam, mangka memberi salam Rasulullah ini bihi kelawan syekh lalu Habibun Najjar. Faqala mangka takon sapa syekh lahuma maring Rasulullah ini, mangka syekh tadi bertanya ke 2 utusan tadi, man antuma, man utawi siapa antuma sira wong loro, siapa kamu berdua? Ditanya, faqala mangka jawab sapa Rasulullah ini, nahnu utawi ingsun iku Rasulullah Isa, wong loro kang diutus Nabi Isa, kami adalah utusan dari Nabi Isa alaihi salam. Tujuannya apa? Ditanya, nad'u ngajak sapa isun kum ing sira kabeh min ibadatil ausan ila ibadir rahman. Min ibadatil ausan saking nyembah berhala, nyembah patung, nyembah tempekong, ila ibadatir rahman maring ibadah zat kang maha welas asih. Faqala mangka takon sapa syekh, maka syekh bertanya, ama aku ma ayatun, ama aku ma anata iku kedue sira wong loro, ayatun utawi tanda. Ditanya, mana buktinya kamu utusan dari Nabi Isa? Faqala na'am, maka jawab, na'am ada. Ini buktinya ada nih, saya membawa bukti, membawa tugas. Faqala na'am nasfi al-marido, nasfi kami bisa ngawarasaken ngobati al-marido ing wong kang gering, wa nubri lan bisa ngobati al-akmah ing wong kang buta, wal abrasolan wong kang penyakit baros, penyakit kusta, wa nuhyilan bisa ngurupi al-mauta ing wong mati,
biidnillahi ta'ala, kelawan idin Allah ta'ala. Kata utusan tadi, ini ada buktinya. Kami bisa mengobati orang yang sakit, bisa menyembuhkan yang buta, bisa mengobati orang buta, dan bisa mengobati orang kena kusta, lepra. Dan kami bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau dakwah itu butuh bekal, butuh bukti. Karena pasti ditanya, apa buktinya mana? Nah, mereka membawa bukti, membawa dalil, membawa bekal, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, yang buta bisa melek, yang yang kusta, atau yang stroke, darah tinggi bisa waras, dan bisa menyembuhkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Syekh, maka Syekh bertanya, inna li ibnan maridon, inna setemen ingsun, inna li setemen kedua ingsun, opo ibnan anak maridon kang gering, kebetulan saya punya anak yang sedang sakit. Nah, mundu sinina, sejak bertahun-tahun. Qala, maka utusan berkata, lahu kada Syekh intolik binakatan khalahu. Mari kita lihat, kita coba, ayo ke sana. Fata Syekh bihima, maka Syekh membawa keduanya ila majlis, ke rumahnya. Famasaha ibnahu faqom bidillah. Kemudian diusap itu yang sakit tadi, maka faqoma, dumadakan, bisa berdiri dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sohihan kelawan waras, sehat. Fa'amana, maka akhirnya iman sopo Habibun Najjar, maka akhirnya percaya, yakin, iman kepada dua utusan tadi. Jamaah rahmat di mana berada, demikianlah pembahasan tajwid, terjemah dan tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan yakin ada barokah, ada manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.